Oke, ini adalah materi terakhir insya Allah teman-teman untuk mata kuliah OTK ini ya. Jadi sudah selesai semuanya ini ya, termasuk yang non-Kemenq dan Pemda ini. Oke, sekarang kita ke... Nah, ini kementerian yang saya pilih ya. Jadi ada satu Kemenko, kemudian satu kelompok 1, satu kementerian kelompok 3, sama satu Pemda. Nah, sekarang kita ke Kemenko dulu. Saya pilih Kemenko Perekonomian. Ada 3 sebenarnya Kemenko, cuman kita ambil satu aja. Nah, ini di aturannya di Perpres 37 tahun 2020 sama Permenko Ekon ya, nomor 8 tahun 2021. Nah, Bunda Koordinator ini menterinya sekarang Pak Erlangga. Dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden ya, kemudian dipimpin oleh Menko. Ini tugas dan fungsinya koordinasi sinkronisasi. Jadi intinya mereka ya koordinasi aja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak merumuskan teknis lah gitu ya. Jadi hanya koordinasi, bukan hanya sih, maksudnya tugasnya tuh mengkoordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan yang terkait dengan bidang perekonomian gitu. Kemudian ada penanganan isu, ada pengawalan program prioritas nasional. Nah, jadi ini biasanya kementerian-kementerian itu dia kerja sendiri-sendiri gitu ya teman-teman ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, adanya Kemenko ini dia bisa mensinergikan ya, mengkolaborasikan beberapa kementerian untuk mengerjakan isu atau program prioritas tertentu oleh pemerintah. Misalnya kayak kemarin pandemi nih, nah di si Kemenko nanti akan mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang ada di bawahnya ini gimana caranya supaya mendukung program pemerintah untuk kita fokus ke pandemi dulu gitu ya, nggak usah mikirin penerimaan dulu misalnya gitu ya, yang penting masyarakat kita sehat semua dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kementerian yang ada di bawahnya adalah ini teman-teman, jadi ada 8 kementerian plus instansi lain yang dianggap perlu. Ada Kementerian Keuangan, ada Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, ATR BPN, BUMN, sama KUKM. Nah, 8 kementerian ini plus instansi lain itulah yang dikoordinasikan oleh Kemenko ini ya. Nah, termasuk kalau ada isu yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian lembaga. Jadi kalau ada yang bilang, ini kerjaan lu bukan kerjaan gua gitu ya, atau itu kerjaan gua ngapain lu yang ngerjain gitulah kira-kira ya. Nah, nanti si Kemenko ini yang bertanggung jawab untuk mendamaikan gitu. Atau misalnya ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, nggak ada yang ngerasa itu ada tanggung jawab dia, itu tidak ada di dalam tugas dan fungsi saya misalnya gitu, bukan saya ngerjain itu misal ya, karena kan namanya tugas dan fungsi itu kan bikinnya di peraturan menteri biasanya ya, bisa jadi aja tuh nggak ada di situ gitu ya, tugasnya siapa ini nggak ada. Nah, itu tugasnya Kemenko nanti yang akan bagi-bagi tugas, mengkoordinasikan supaya kelar ini ya, tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, nah intinya gitu ya. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Dia punya staf ahli, teman-teman, ada 5 staf ahli. Kemudian seperti biasa ada 1 sekretariat kementerian dan 1 itjen, nggak pakai jenderal ya, inspektorat. Nah, kalau Kemenko dia nggak pakai jenderal ya, sekretariat kementerian aja langsung, jadi bukan sekretariat jenderal. Kemudian deputinya ada 7 ini, dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, ada Bidang Pangan dan Bisnis, Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi, kemudian ada Ekonomi Digital Ketenagakerjaan UKM, Perniagaan dan Industri, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kerjasama Ekonomi Internasional. Nah, Deputi itu dia eselon 1 ya teman-teman ya, dia setingkat sama Dirjen ya. Kalau Asdep ini baru dia eselon 2, Asisten Deputi. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Dia tidak punya wamen dan juga dia tidak punya staf khusus ya, teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri.
Oke, sekarang kita ke Kemendagri. Ini sekarang dipimpin Pak Tito ya. Ini ex Kapolri kalau nggak salah dulu ya. Kemudian ada wamennya Pak John Wempi Wetipo. Ini beliau kayaknya dari Papua ya, kalau nggak salah gubernur atau apa ya dulu Pak John ini. Nah, ini adalah tugas dan fungsinya. Jadi dia membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, apa aja itu? Mulai dari perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, politik, dan pemerintahan umum, ya. Kemudian otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan usaha pemerintah dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah. Nah, ini keuangan juga ada ya teman-teman ya. Serta kependudukan dan pencatatan sipil, Dukcapil, sesuai peraturan. Nah, itu dia. Jadi ini nih ya teman-teman, ini adalah tugasnya, fungsinya nih. Kalau yang ini ya standar ya. Ini standar, setiap kementerian pasti punya tugas ini. Untuk tugas pembinaan, mengelola BUMN, pengawasan tugas, BIMTEK dan supervisi dan seterusnya. Nah, jadi tapi kalau mau lihat intinya tuh di sini. Nah, ini yang pembinaan keuangan negara kira-kira nanti overlap kan ya sama Kemenkeu nih. Kemendagri juga punya fungsi itu ternyata. Nah, ini struktur organisasinya, menteri, kemudian ada inspektorat jenderal. Oh ya, di sini harusnya ada wamen nih ya teman-teman ya. Cuman nggak ditulis nih sama dia. Ada wamen di sini harusnya nih, ada satu kotak di sini ya. Seperti biasa dia punya Itjen sama Sekjen ya. Nah, kalau Kementerian 1 dan 2 itu ada jenderalnya di sini ya, teman-teman, Itjen sama Sekjen. Kemudian ada Direktorat Jenderal, nih ada jenderalnya. Ini ciri-ciri kelompok 1 dan 2 ada jenderalnya. Dia punya 7 direktorat sama 2 badan ya, ada badan Litbang dan badan pengembangan SDM. Nah, menteri dia punya staf ahli dan juga staf khusus nih. Cuma saya belum searching nih kalau staf khusus Kementerian Dalam Negeri siapa aja, berapa orang, ngurusin apa. Nah, itu nanti teman-teman boleh nanti searching sendiri ya. Nah, itu dia Kemendagri teman-teman. Sekarang kita ambil untuk yang contoh kementerian kelompok 3 adalah Kementerian BUMN. Ini juga lumayan banyak ya alumni STAN yang ada di sini, termasuk di Kemendagri tadi juga ada ya teman-teman ya. Nah, ini Menteri BUMN yang sekarang Pak Erick Thohir, dia punya tidak hanya 1 tapi 2 wakil menteri. Ada wakil menteri 1, ada wakil menteri 2. Tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN termasuk pembinaan entitas. Jadi yang membina BUMN kita itu semuanya di bawah Pak Menteri BUMN ini ya. Nah, sedangkan fungsinya adalah ini, jadi perumusan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis. Nah, jadi ini terkait bisnis strategis, kemudian penguatan daya saing, kinerja, pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya ada perubahan komisaris, direktur di BUMN kita itu harus sepersetujuan menterinya dulu nih, teman-teman. Nggak bisa langsung asal rombak-rombak aja ya. Reorganisasi nggak boleh, harus di sepersetujuan Pak Menteri. Termasuk pengembangan usaha, kalau misalnya mau buka cabang di luar negeri, misalnya BUMN kita, nah ini di bawah Pak Menteri. Sama kapasitas infrastruktur. Kemudian kalau ini koordinasi dan sinkronisasi. Sisanya ini sama ya. Nah, ini agak unik nih teman-teman nih. Kalau Kementerian kelompok 3 nih, makanya tadi saya bilang yang kelompok 3 ini agak-agak fleksibel ya, tergantung mereka butuhnya seperti apa pada saat itu. Nih, ada wamen dia punya 2 ya teman-teman ya. Nah, kalau yang sekretariat sama inspektorat nih standar, kemudian dia punya deputi. Nah, ini salah satunya ya. Ini deputi bidang ada hukum dan perundangan, ada deputi bidang sumber daya manusia TI, dan keuangan dan manajemen risiko. Ada 3 deputi. Nah, tapi di bawah deputi itu kan ada asdep gitu ya. Ada asdep nih eselon 2 ya. Eselon 2 nih. Nah, tapi ada asdep, dia itu di bawah langsung wamen gitu ya. Nah, ini saya juga belum coba cari tahu lagi nih. Bisa wamen itu dia membawahi asdep gitu ya, teman-teman ya.
Ini uniknya Kementerian Kelompok 3 nih, karena mereka lebih ya itu fleksibel, tergantung kebutuhannya. Padahal kalau kita mau runut dengan OTK yang Kementerian 1-2 kan nggak ada tuh ya Wamen ini, masa dia membawahi, dia nggak ada bawahan Wamen ini. Karena Wamen itu kan dia satu kesatuan sama menterinya ya. Nah, dia membantu menteri, dia tidak membawahi seseorang gitu ya. Nah, harusnya ini kan ada deputi lagi gitu ya. Deputi apa di sini baru membawahi Asdep gitu. Di sini ada deputi apa. Ini perbedaan ya antara tadi kelompok 1 dan kelompok 2 ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke Pemda. Ini saya ngambilnya Pemda DKI Jakarta karena yang paling gampang ya. Ini paling gampang nyarinya. Nah, sekarang dipimpin Pak Anies Baswedan sama Pak Ahmad Riza nih sebagai wakil gubernur. Enggak nemu nih teman-teman yang versi apa gambar itu udah nyari-nyari ngobrol-ngobrol situsnya nggak ketemu, cuman ada ini. Jadi kita lihat ininya aja. Jadi ada sekda, kemudian ada inspektorat, lalu ada kota administrasi. Ada 5 ya di DKI Jakarta. Ada Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, sama udah saya sebut semua belum? Selatan, Timur, Barat, Utara, Pusat ya, ada 5 ya. Nah, kemudian ada berapa nih? Lebih kurang 10 badan ya. Ini ada 10 badan. Kemudian sisanya dinas-dinas. Nah, sama ada satu Satpol PP. Ini mungkin kayak semacam Polri-nya ya kalau di Pemda. Nah, kalau biro-biro yang ini itu di bawah Sekda. Jadi dia instansi yang unit yang berada di bawah Sekda. Ada Biro Kepala Daerah, Biro Kerjasama Sekda, Biro Perekonomian Keuangan, ya ada belakangnya ada Sekda semua. Nah, jadi biro-biro ini berada di bawah sekretariat. Nah, sisanya tuh dinas-dinas. Nah, badan ini bertanggung jawab langsung, setahu saya bertanggung jawab langsung kepada gubernur ya teman-teman ya. Tapi kadang dia ada yang melalui Sekda dulu gitu. Kalau biro itu dia memang secara organisasi hierarkinya ada di bawah Sekda, tapi kalau badan itu enggak. Jadi hierarkinya tuh dia ke gubernur langsung, cuman aja mungkin administrasinya itu melalui Sekda gitu. Oke, sekarang kita ambil satu. Nah, di sini kan tadi ada 3 ya teman-teman, badan yang mengurusi keuangan, ada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, ada Badan Pengelolaan Aset Daerah, ada Pendapatan Daerah. Jadi keuangan daerah itu dikelola oleh 3 badan ini. Nah, itu ada 3 ya. Kita ambil satu Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah. Karena ini mungkin yang kalau tidak hanya di Jakarta, di daerah yang lain juga Badan Pendapatan Daerah ini mungkin kalau anak pajak pendapatan Pemda ya di sini pasti. Enggak pasti. Kemungkinan besar ditempatkannya ya di sini. Kalau yang aset daerah itu tadi untuk teman-teman PBB ya, teman-teman manajemen aset. Nah, kalau yang pengelolaan pengelolaan keuangan daerah tuh mungkin ya teman-teman KBN kali ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat Bapenda ya, yang pendapatan daerah. Jadi dia bertanggung jawab langsung kepada gubernur, tapi melalui ini, ada kata-kata melalui di sini. Melalui Sekda. Jadi dia tidak bertanggung jawab kepada Sekda, hanya melalui aja. Kemudian ini tugas dan fungsinya, mulai dari perencanaan, bikin rencana, bikin anggaran, kemudian ada kebijakan, lalu, nah ini dia. Jadi terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, kemudian denda pajak daerah. Lalu ada pengendalian pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD, hasil pemanfaatan BMD, kalau dimanfaatkan itu berarti ya mungkin disewakan gitu salah satunya ya. Hasil kerjasama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, dan retribusi, denda retribusi daerah. Nah ini ya, jadi ini nih yang menjadi domainnya Bapenda ya, Bapenda nih. Pajak, retribusi, sanksi-sanksi. Hasil kerjasama juga sama yang kalau
barang milik daerahnya itu dijual atau dimanfaatkan, disewakan. Nah, ini struktur organisasinya, ada satu sekretariat, kemudian ada bidang-bidang. Di bawah bidang-bidang ada sub-bidang ya. Nah, kemudian ada lagi nih, dia punya semacam kayak unit vertikal gitu teman-teman ya. Ada 43 UPPPD, unit pelayanan pemungutan pajak daerah. Kemudian ada suku badan pendapatan, ada satu pusdatin. Nah, ini strukturnya ada kepala badan, wakil, lalu ada kepala unit, sisanya ada satpel ya, mungkin satuan pelaksana. Nah, terakhir banget nih, ada unit pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor Samsat. Nah, ini kepala badannya satu untuk se-DKI, kemudian ada kepala unitnya per kota madya. Nah, gitu ya, di bawahnya ada satu subak TU dan ada satpel-satpel, satuan pelaksana. Nah, sudah selesai tuh teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah selesai semua materi kita untuk semester ini ya.